Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hafizakumullah, izin bertanya, jika wanita baru mengetahui bahwa wanita haid yang bersih pada waktu asar, maka dia harus salat qada salat zuhurnya. Jadi salat jamak takhir zuhur dan asar. Qadarullah tahu ini setelah usia tua. Apakah kita harus mengqada salat-salat tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan untuk jawaban Ustaz. Baik. Iya, ini sekarang memang banyak ditanyakan karena memang pendapat ini itu pendapatnya mazhab Syafi'i, dan ini juga pendapatnya mazhab Hambali. Dan banyak orang yang tidak tahu pendapat ini. Jadi kalau misalnya kita bersihnya itu waktu asar atau waktu isya, maka dalam dua mazhab tersebut kita wajib untuk mengqadha, kita wajib mengqadha salat zuhurnya dan salat maghribnya, walaupun sucinya di waktu asar. Mereka berpendapat demikian karena salat zuhur dan waktu salat asar itu jadi satu waktu ketika keadaan ya mendesak, ya seperti misalnya ketika keadaan safar. Ketika safar, zuhur dan asar itu jadi satu waktu. Maghrib dan isya juga jadi satu waktu. Makanya kita boleh menjamak di waktu zuhur atau menjamak di waktu asar. Kita boleh menjamak di waktu maghrib, kita juga boleh menjamak di waktu isya, karena dua salat itu akhirnya jadi satu waktu. Maka ketika kita sucinya di waktu asar atau di waktu isya, maka kita juga harus menjalankan salat zuhur dan salat maghribnya. Kemudian mereka juga bersandar kepada fatwa dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan kalau tidak salah fatwa dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, yang menyatakan hal yang sama. Dan disebutkan dalam beberapa kitab tidak ada yang menyelisihi keduanya dari sahabat yang lainnya, sehingga bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Iya, bagaimana kalau kita baru tahu setelah berumur tua, apakah kita harus mengqadha salat-salat tersebut? Jawabannya wallahu taala alam tidak. Jawabannya wallahu taala alam tidak. Karena orang-orang yang meninggalkannya itu karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diketahui adalah bahwa masalah ini bukan masalah yang disepakati oleh para ulama. Ada perbedaan pendapat di sini. Dalam mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki itu tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan. Dalilnya juga kuat. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada kaum mukminin sesuai dengan waktunya. Sudah ditentukan waktu-waktunya. Sehingga waktu salat itu pada asalnya berdiri masing-masing. Ya, waktu zuhur ya ada awalnya, ada akhirnya. Selesai waktu zuhur ya sudah selesai. Waktu asar juga demikian, ada awalnya, ada akhirnya. Selesai ya sudah. Waktu maghrib juga demikian, waktu isya juga demikian, waktu subuh juga demikian. Sehingga kalau misalnya seseorang itu bersihnya di waktu asar atau di waktu isya, maka sudah tidak ada hubungannya dengan waktu yang sebelumnya. Tidak ada hubungannya dengan waktu zuhur, tidak ada hubungannya dengan waktu maghrib. Sehingga yang diwajibkan oleh Allah kepada dia adalah salat untuk waktu tersebut. Salat untuk waktu tersebut. Baik. Ana secara pribadi ya lebih menguatkan pendapat yang kedua ini. Pendapat yang kedua ini lebih kuat. Kenapa? Yang pertama, karena hukum asalnya demikian. Hukum asalnya itu kita baru wajib sholat di waktu asar dan tidak ada hubungannya dengan waktu zuhur. Pada asalnya demikian, dan kita bukan sedang safar di sini. Sehingga waktunya masih berdiri sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, tidak ada hadis yang sharih, yang tegas menjelaskan masalah ini. Padahal masalah ini adalah masalah yang banyak juga terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mengenai rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain. Kalau ini merupakan kewajiban, maksudnya mengqadha salat zuhur dan mengqadha salat maghrib itu kewajiban, maka tentunya harusnya ada dalil atau hadis yang khusus menjelaskan masalah ini. Ini tidak ada hadis sama sekali. Satupun hadis tidak ada. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan masalah ini. Ini menguatkan pendapat ya yang kedua. Pendapat yang kedua ini akhirnya juga dipilih oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian
Yang ketiga, yang menunjukkan kurang kuatnya pendapat yang pertama, yang sekarang banyak disebarkan itu, dan itu pendapat yang harus kita hormati ya. Tapi kita di sini menjelaskan sisi lemahnya. Sisi lemahnya yang ketiga adalah sandaran mereka yang berupa fatwa dari dua sahabat tersebut tidak ditemukan sanad yang kuat padanya. Jadi sanadnya dua-duanya lemah. Ini yang sampai sekarang anak ketahui ya. Mungkin kalau ada yang mengatakan sanadnya sahih, mungkin bisa diberikan penjelasan yang lebih detail tentang yang anak tahu ya, berdasarkan usaha anak untuk mencari-cari sanad dari fatwa dua sahabat tersebut. Dua-duanya ya sanadnya lemah. Ketika sanadnya lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kemudian yang keempat, yang menunjukkan sisi lemah dari pendapat itu adalah jumhur atau beberapa ulama, ya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu tidak konsisten pada kaidah mereka ketika keadaannya ada orang haid. Haidnya itu di tengah-tengah waktu zuhur atau di tengah-tengah waktu maghrib. Jadi belum sholat zuhur, dia ingin mengakhirkan misalnya sejam kemudian dia ingin sholat. Qadarullah masya Allah, 40 menit kemudian dia haid. Dia belum sholat zuhur. Begitu pula maghrib. Ketika maghrib, di pertengahan sholat maghrib dia belum sholat. Qadarullah masya Allah, haid. Ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama dalam mazhab Hanabilah, mereka mengatakan dia wajib untuk mengqadha sholat zuhurnya. Tapi tidak mengatakan dia wajib mengqadha salat asarnya. Padahal harusnya salat asarnya juga wajib diqadha kalau dikatakan satu waktu. Kan waktunya jadi satu katanya tadi. Harusnya ketika salat zuhur juga demikian. Ketika dia kedatangan haidnya di tengah-tengah salat zuhur, harusnya juga demikian. Ya, dia wajib untuk salat zuhur sama salat asar. Begitu pula ketika dia haidnya di tengah-tengah waktu maghrib dan dia belum salat, harusnya mengqadha waktu maghrib dan waktu salat maghrib dan salat isya. Ternyata tidak demikian. Maka ini menunjukkan bahwa dua waktu itu belum jadi satu waktu. Dua waktu itu belum jadi satu waktu. Ya, sehingga untuk mengatakan itu wajib, ini butuh dalil yang lebih kuat. Tapi apabila ada orang ingin mengqadhanya, ya mengqadha bukan yang lalu-lalu ya, tapi mengqadha yang berjalan sekarang atau yang akan datang, ya silahkan. Tapi dari sisi kewajiban, ya ana melihat belum ada, ana belum dapat dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa itu wajib. Padahal pada asalnya al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Wallahu a'lam.